7 hari lu bisa dapat 250 juta. Iya. Bener nggak sih? Lah bener lah kan gue upload di YouTube gue. Itu berarti emang potensinya segitu Besar besar banget bro. Karena gini bro, bukan penting lagi bro, wajib. Lu mau jadi tukang sampah, tukang beca, tukang sate, semua harus jadi content creator. Ini beneran yang gue ngomong. Nah, menurut lu dari 4 ini yang paling taste-nya yang mana? Gua Yang udah dia tahu sih. pilih, yang dia pilih. Lu coba. Gua tahu. Nah, Inilah. ini lu ya. Iya. Ini lu ya. Jadi guys, seberapa kayak Samuel Christ? Ya, tuh. Welcome di FM. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial teman kita, Samuel Chris. Gila. Ini lu teman brother ini udah. Jadi ya siapa lagi lah yang nggak tahu Samuel Chris. Banyak nggak tahu banyak. Iya Dia banyak. kayak FYP, TikTok pasti. Enggak lah, menurut gue kelihatan. Tika juga udah tahu. Enggak tahu, siapa yang enggak tahu, Bro? Gila lu. Ini nama channelnya Raja Jam. Raja Jam. Nama itunya Raja Fans. Apa? Raja Fam. Raja Fam. Raja Jam. Oh iya. Jadi ya kita sebenarnya buat podcast buat sharing-sharing aja. Kayaknya lu salah ngundang bintang tamu ya bro. Gua nggak banyak jam bro. Gimana dong? Enggak banyak jam tapi katanya seminggu 10 M katanya. Lu jangan nih dong, bahaya. Karena seminggu 250 juta mau beli jam 1 Agak. bisa langsung. Setahun berapa jam, Bro? Gitu. Bahaya nih gua. Boleh gua balik dulu ya? Oke, nah kita bakal sharing-sharing knowledge. Kalau misalnya Gen Z sekarang kan memang yang paling banyak kan konten kreator kan. Kita lihat, kita ngobrol potensi sebesar apa sih potensi konten kreator di Indonesia ini gitu. Jadi intinya gitu. Ya, gimana? Mau tanya apa nih? Jadi pertama gue kan gini lah, kan kita kan dari 2017 ya, Sam ya? Iya. Di Edmonds College Seattle. Iya. Yang lu masih masa-masa rusaknya kan? Jangan dong. Iya. Enggak, Bro. Ini mau bahas masa lalu nih. Bukan. Gue mau tanya, Bro, ini dari dulu di college di Seattle kita bareng-bareng, terus lu di uni, kok bisa sih lu jadi content creator sekarang? Itu gimana caranya, Bro? Awalnya- Downs-nya itu gimana coba? Awalnya start dari US itu. Mm-mm. Pas gue nyampe di US bulan berapa? Bulan 7 nggak salah ya, 2017. Mm-mm. Terus 3 bulan sampai Oktober, itu gue kayak nganggur gitu loh bro. Oke. Tapi gue tuh sadarnya cepet bro, gak kayak lu sadarnya lama. Kalau gue sadarnya cepet bro, jadi 3 bulan awal gue merasa kayak hidup gue kok Lagi, Bro. gue kok kayak gini-gini amat ya hidup ya, kayak setiap hari cuma main game doang, gak jelas. 3 bulan gue sadar, gue bilang ya udahlah, gue mau coba bikin video-video aja lah, at least apa ya, kalau balik Indonesia itu ada kenang-kenangan. Tujuannya itu sebenarnya awalnya. Wow. Dokumentasi gitu-gitu aja sih, gak expect bahwa oh ini bakal viral, ini bakal tonton orang gitu. Itu ya udah, terus akhirnya gue konsisten aja tuh starting dari Oktober tanggal 31 tuh Halloween di US kan. Gue record, gue pakai kostum Donald Trump waktu itu. Iya, gue tau, gue masih inget banget, Bro. Iya, gue ke kampus pakai itu. Ya udah, di-upload yang nonton lumayan 500 orang. Waktu itu gue nggak ada subscriber sama sekali kan. Konsisten ya udah akhirnya sampai sekarang. Oke. Awalnya gitu. Tapi konsistennya lu tuh setiap minggu kah atau setiap hari pas pertama nih? Waktu itu kan cuma YouTube panjang doang nih. Jadi untuk nge-create satu video panjang kan butuh waktu belasan jam sampai puluhan jam kan. Kayak ngeditnya, syutingnya. Jadi seminggu satu waktu itu. Seminggu satu aja itu udah cukup ya buat pertama awal ya? Nggak cukup sih sebenarnya bro. Gue juga naiknya hoki aja sebenarnya. Karena waktu gue start jadi content creator itu gue nggak ngerti sebenarnya cara bikin konten gimana, personal branding itu apa, scripting gimana, gue nggak ngerti. Jadi gue bikin itu ya karena untuk have fun doang. Jadi nggak bisa naik juga. Nah kenapa gue bisa naik? Karena gue cuma ngikutin yang viral. Misal waktu itu viralnya apa nih? Misalnya horor, ya gue bikin konten horor. Misal viralnya apa waktu itu vlog, ya gue ngikutin vlog. Jadi gue nggak ada personal branding, gue nggak jelas juga waktu itu. Oke. Hoki-hokian aja naik. Tapi apakah kayak misalnya scripting gitu-gitu ngefek semua ya? Banget ya? Nah, kayak murid gue butuh 7 tahun sampai ini kan gue Oktober ini 7 tahun jadi creator kan. Gue butuh 7 tahun untuk dapat 2,87 juta sekarang di YouTube. Oke. Murid gue sekarang udah 2,9 juta dalam 7 bulan. Waduh. Di influencer. Jadi gue 7 tahunnya 7 bulan karena dia udah tahu blueprintnya, dia udah tahu rahasia-rahasianya. Buka aja Edwin Agung, dia udah lewatin gua gitu loh sebagai maksudnya secara subscribers. Nah itu kan berarti guru yang sukses ya. Buat teman-teman yang mau influencer jangan lupa daftar. Lumayan
lumayan kan? Lumayan. Alah. Iya, jadi kita makanya kenapa awal kita mikir, wah ini content creation emang kayaknya di zaman sekarang lumayan penting nih. Bukan penting lagi bro, wajib. Lu mau jadi tukang sampah, tukang beca, tukang sate, semua harus jadi content creator. Ini beneran nih gua ngomong. Karena banyak orang itu salah mindset bro. Kayak content creator itu equal to artis. Ya kan? Tapi kalau kita lihat Chef Juna walaupun followersnya banyak, ya dia tetap chef kan. Iya. Profesi dia nggak berubah gitu. Iya. Kalau Tiara Andini penyanyi, banyak followers terkenal, tetap penyanyi. Masa tiba-tiba berubah jadi ini content creator yang kayak stop semua kan enggak. Cuman balik lagi yang membedakan Tiara Andini seorang penyanyi dengan penyanyi kafe, ya Tiara Andini sekali manggung ratusan juta pak. Iya. Ini cuma mungkin puluhan juta udah banyak banget. Mungkin ada cuma 5 juta doang di kafe gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah skill yang penyanyi kafe dengan Tiara Andini lebih jago Tiara, belum tentu dong. Bisa aja yang penyanyi kafe lebih jago kan. Yes. Nah, tapi kenapa harganya beda? Nah, karena ini satu terkenal, ada followersnya, ada personal brandingnya. Oke. Jadi value-nya itu beda di situ dan opportunity pasti lebih banyak yang punya followers dong. Yang punya Pasti, followers. pasti. Jadi makanya gue bilang, lu mau jadi tukang sate, kalau lu jadi content creator nih, pasti rame satenya. Tapi lu nggak akan berubah dong, pasti tetap jadi tukang sate dong. Sate. Tapi bedanya level lu naik kan. Iya. Sate yang dulu dibeli cuma sekomplek doang, ini jadi satu Indonesia datang ke lu hanya untuk cobain sate lu. Itu dia poinnya. Makanya Raja Jam kan cepet-cepet nih supaya laku jamnya kan. Ah, itu dong. Aja. Jangannya. Enggak, kita di sini bukan buat jualan jam, kita edukasi. Oh iya. Edukasi ya guys Jadi ya. berapa nih kalau di Raja Jam bro? Oh gitu. Aduh. Nah makanya emang sekarang kita buat konten beginian terus juga gue udah mulai posting-posting dikit-dikit. Iya, benar dong. Cuman emang Masalahnya ads lu masuk di gua terus nih. Hampir setiap kali gua buka Raja Jam lagi, gua swipe aja lah. iya. Lu bakar ads berapa sih buat nge-ads gitu? Wah sebenarnya Mahal kan? mahal banget enggak lah. Tapi lumayan kan? Ya. Kalau lu bikin ginian kan free kan anggapannya. Kalau lu terkenal, lu promosi sesuatu jadinya free bro. Iya Kayak sih. gue promosi influencer, ini gue bukan mau sombong ya. Iya. Yang daftar per batch itu kita 1.000 orang bro. Itu free, nggak ada ads-adsan gitu-gitu kan. Wow. Dan yang kita terima cuma 50 orang. Nah, Jadi setiap itu 50 orang doang. setiap batch kita cuma terima 50 orang. Sekarang udah buka batch udah 4 batch, nanti Oktober buka batch yang kelima. Itu total yang daftar 4.500, yang kita terima cuma 175 orang. Wow. Berarti cuma 3% dari yang mendaftar. Nah, itu tanpa ads Ini loh. 50 orang berarti ya. 50 orang per batch. Ya, boleh kayak Tapi kalau lu gampang lah bro. Oktober boleh 52 orang kali ya. Iya, enggak. Gua selipin aja santai. Tapi bayarnya kali 2 ya. Enggak bercanda. Gitu lah. Kalau mau beli jam ya gampang lah. Ya, kita jual rugi lah. Nggak, tapi Sam, lu punya USP itu apa, Sam? USP lu dibandingkan lu punya content creator yang lain-lain, kan content creator ada banyak banget kan di Indonesia ini kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin unique selling point-nya untuk creator sendiri ya. Setiap creator itu pasti punya masing-masing karakternya kan. Kalau gue mungkin dulu dikenal sebagai content creator luar negeri. Oke. Yang kerja di US. Yang nge-vlog di US, Iya. gue tau banget lu punya dia brandingannya beda segala gitu ya. Cuman itu kan dulu ya. Kalau sekarang brandingan gue lebih ke investasi dan bisnis. Oke, boleh ceritain nggak dari awal sampai sekarang lu ganti berapa brandingan di Bro. content creatornya lu? Bro, semua jenis konten yang ada di dalam dunia ini kecuali ASMR, semua gue udah pernah buat. tes gue. Apa bro? Dance, gue pernah buat dance. Fashion, food, horror, prank, reaction, gaming. Apa? Semua udah pernah buat. Kecuali ASMR doang bro. Tapi lu nggak mau buat ASMR? Kagak lah. Ngapain bro? Cuma maksudnya bukan berarti gue mau cobain semua. Cuma maksudnya pada saat itu gue nggak ngerti. Maksudnya ini content creator tuh ternyata butuh personal branding. Oke. Nah, gue nggak ngerti dulu bro. Pokoknya apa yang viral gue ikutin. Lu tau gue sampai bikin horor pak. Konten Ouija, gue mainin dah Ouija. Bisa nggak sih? Itu serem banget, Tai. Lu cari sendiri lah di YouTube channel gue itu sampai gue bikin apa ya? 3 AM challenge yang kayak ngomong-ngomong sama Talking Angela. Waduh, gila. Itu Kayak gitu gila. bro. Itu Zaman-zaman gigi dulu. lu gede banget sih, bro. Iya, cuman akhirnya ya sekarang gue udah sadar oh ternyata memang seorang creator tuh pasti butuh yang namanya personal branding. Harus choose Niche. one niche. Iya. Akhirnya gue sekarang pilihnya ke ya itu bisnis dan investasi. Why? Kenapa lu mau ke investasi dan lu kenapa mau fokusin di sini? Why? Ya sebenarnya gara-gara waktu itu gue lagi bangkrut aja sih bro. Kayak gue udah coba semua. Kenapa kesana tiba-tiba? Iya karena waktu itu kan di era-era 2017 sampai 2019 itu tuh kayak masa kejayaan gue lah. Naiknya kenceng Oke, banget. ngerti. Apalagi yang reaction orang luar negeri, lo tau Iya, gitu kan? tahu gua. Nah pas covid datang gue nggak bisa buat video reaction ini lagi nih sama teman-teman luar negeri gue kan. Iya, ngerti. Akhirnya yang tadinya sekali gue upload views itu sampai 17 juta, juta-jutaan gitu kan. Gue dapat AdSense tuh, lu tau nggak di era itu
gue dapat per bulan tuh 100 juta rupiah. Sakit jiwa buat AdSense doang, bro. Doang. Itu karena views gue tuh kayak Om Deddy, Pak. Ngupload 17 juta, ngupload berapa juta gitu. Nah, pas Covid datang, Buat reaction doang, bro. Gue mau reaction doang. juga. Ya. Pas Covid datang, gue nggak bisa buat reaction lagi sama teman gue doang. Nah, begitu teman orang luar negeri gue hilang, karir gue juga hilang, bro. Karena ternyata gue selama ini salah branding. Orang-orang nontonin gue karena pengen nontonin bule-bule ini bukan gue. Nah, akhirnya dari 2019 tengah itu sampai Covid itu masa-masa Covid sampai 2021 tengah, gue udah coba segala jenis konten, nggak ada yang naik, bro. Nah, di masa-masa itu gue kayaknya ada satu yang gue belum coba deh, bisnis dan investasi ini kan. Oke. Konten bisnis dan investasi. Iya. Dan juga ditambah era 2020 kan gue belajar banyak tentang investasi itu apa, masa-masa Covid kan. Yes. Gue juga terjun beneran dan gue ngeliat keluarga gue juga basicnya, backgroundnya semuanya bisnis. Jadi gue kayak kayaknya sampai 20 tahun, 30 tahun gue tuh bakal bisnis gitu kan. Yaudahlah gue bilang, udahlah gue bikin ini aja. Pas iseng-iseng gue coba, malah turun, bro. Jadi gue pertama kali ngupload cara beli saham gitu. Iya, seberapa kaya bukan itu? Belum nyampe. belum Jadi, sama. 2021 tengah, 2021 tengah di bulan Juni lah ya, 2021 Juni, gue tuh bikin konten investasi dan bisnis secara mendalam, bro. Kayak bener-bener ngajarin orang. Itu sehari followers gue di YouTube itu turun 50.000. Pas di hari pertama gue ngupload, karena orang kaget kan kayak, ini orang konten ketawa-ketawa entertainment kenapa tiba-tiba bisnis? Iya. Terus akhirnya makin lama makin turun Sampai sampai target market soalnya. dari target market sampai akhirnya ada yang follow, akhirnya rebound. Nah, pelan-pelan rebound 6 bulan tuh dari 2021 tengah sampai 2022 awal, gua ngerasa kok gak bisa grow nih kalau kita terlalu fokus niche-nya kan. Akhirnya tim kreatif gue bilang, ayo kita bahas sesuatu yang berhubungan sama duit tetap, tapi yang bisa diterima sama banyak orang. Akhirnya kita riset kan. Atta Halilintar kok kalau gerobak rumah artis kok rame yang nontonnya. Timbullah konten seberapa kaya di 2022 itu. Nah, gue mulai upload seberapa kayak Pablo Escobar, video pertama gue itu 10 juta yang nonton. Anjir. Besoknya gue juga mau nonton sih, bro. gue sikat seberapa kayak Raffi Ahmad yang nonton 5 juta. Wah, Deddy Kobusar sampai sampai setengah Indonesia nontonin gue per bulan. 150 juta. Nah, dari situ gue naik cepet banget. Di 2022 gue juga menang award sebagai content creator the most favorite untuk education creator Di TikTok? TikTok award. Wow. Gue dapat. Nah, terus setelah itu 2023 gue sambungin, gue mix dengan lifestyle gue biar brandingan gue naik banget kan. Oke. Karena kalau seberapa kaya kan yang orang inget itu yang gue bahas siapa kan. Bahas siapa. Jadi gue mulai masukin vlog, ternyata naik juga nih. Nah, dengan terus akhirnya gue dari situ gue belajar, oh ternyata bikin konten itu sebenarnya gak penting kontennya itu apa, tapi gimana cara lu mengemas konten itu. Nah, sampai akhirnya gue testing, gue buat konten minum air yang nonton 3 juta. Gua Minum air apa? minum air keran di US. Kemudian kita tutup Raja Jam aja. Kemudian gue minum air dah, bro. Iya, Dapat AdSense. Ya pada Raja Jam pusing-pusing. Benar. Terus gue bikin apa ya, konten cuci mobil yang nonton jutaan. Oh, jadi akhirnya gue mendapatkan secret formulanya. Cara bikin konten tuh gimana. Nah, 2023 akhir dari 2000 itu ini tahun berapa sih sekarang? 2024. Oh iya. 2023 akhir gue ciptakan Arsifluencer. Itu kurang lebih di bulan berapa ya? Di bulan Oktober lah, Arsifluencer, dan menurut gue ternyata sukses dengan formula yang gue buat ini. Nah, akhirnya sampai sekarang lah gue mempertahankan aja posisi. Iya, dulu pas pertama kali gua ketemu, lu kan udah ketemu udah lama kan? Udah lama. Dulu kan kayak si Fonso baru konsepting kayaknya. Baru konsepting. Pas dulu ya. Iya. Sekarang udah menjadi market leader. Iya. Aduh. Nah, ini next pertanyaan nih. Ini next pertanyaan sekarang kan konten kreator kan kayaknya kalau dilihat-lihat sekarang suka banyak banget yang kayak lumayan bagi-bagi gitu ya. Iya. Bagi-bagi dan lain-lain ya. Iya. Nah, menurut pandangan lu gimana dengan strategi yang seperti itu? Menarik nih. Gua nggak pernah ngajarin murid-murid gua sekalipun untuk bagi-bagi duit untuk dapat followers. Kenapa? Why? Karena menurut gua bagi-bagi duit nggak ada seni buat kontennya gitu loh. Bahkan kalau kita mau bandingkan kita sebagai konten kreator Indonesia, termasuk gua sendiri nih, dibanding sama konten kreator luar itu nggak ada apa-apanya, bro. Lu mau sebut top kreator Indonesia yang paling jago konten pun tuh nggak ada even close sama yang konten kreator luar. Bener-bener kreatif banget, bener-bener mereka tuh making konten tuh real yang kayak memang keren banget, bro. Lu tau nggak ada orang namanya Erek? Tahu. Erek tahu. Tau kan? Ya. Dia tuh prankster, dia barusan upload video YouTube, tau nggak? Dia masuk ke konsernya apa ya, Taylor Swift kalau nggak Iya, salah. tahu. Kendrick Gitu-gitu Lamar. tuh. Kayak gitu-gitu. Itu dia ngeprank, dia masuk tanpa ketahuan security, bro. Iya. Strategi dia berbeda-beda, ada yang patah kakinya lah, ada yang apa. Gimana, bro? Lu dapat konten kreator Indonesia kayak gitu. Terus dia buat konsepnya itu dengan scripting yang begitu bagus banget, hooknya bagus banget. Oke sangat. Makanya kalau di kelas gue itu yang kita ambil contoh pasti yang dari luar. Karena memang the real content creator tuh yang di luar semua, bro. Yang internasional tuh mereka keren-keren habis, bro. Kalau Indonesia banyak doang followersnya tapi hasilnya nggak ada, bro. Tapi lu bakal in the future ikutin Erek ya? Maksudnya gue jadi prankster. Prankster, bukan prankster kayak sampai ke gila-gila gitu. Konsepnya. Masuk ke konser gitu Kalau kan.
kalau pengonsepan scriptingnya, gue memang lagi sementara ke sana. Gue lagi berusaha untuk menyetarakan lah. Tapi walaupun susah banget ya bro, karena mereka konsepnya memang terlalu kreatif. Oke. Cuman kalau balik lagi ke bagi-bagi uang, menurut gue ya, lu sekarang bagi-bagi uang, lu juga terkenal bro. Bagi-bagi uang tuh nggak pernah salah sebenarnya, karena itu bisa menjadi salah satu marketing. Gue pun pernah melakukan hal itu untuk marketing nih. Kayak misalnya gue pengen marketingin sebuah brand yang gue kerja sama, gitu-gitu kan. Yaudah, gue buat konten berbagi lah. Nah, tapi sebenarnya bro, ini gue baru buka di sini sih. Kalau lu ngelihat gue kayak berbagi di sosmed, itu tuh kayak cuman berbagi untuk konten. Gue bahkan nggak consider itu as a berbagi. Iya. Kalau gue mau berbagi beneran, gue nggak pernah tunjukin di sosmed bro. Gue di belakang gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang yang kayak, oke kita bikin konten ya, bangun rumah sakit gratis, bangun sekolah gratis, bangun apa gratis. Dan dia consider itu untuk berbagi. Kalau menurut gue tuh, itu bukan berbagi sih, itu konten namanya. Guys, jadi ini eksklusif di Raja Jam. Baru dibuka sama saya Muklis di Raja Jam TikTok. Tapi itu pendapat gue pribadi ya, itu pendapat gue pribadi. Kayak menurut gue berbagi itu nggak usah ditunjukin ke orang kalau gue nih. Jadi kalau lu lihat gue berangkatin orang umroh lah apa, itu menurut gue konten. Itu bahkan gue nggak consider as gue berbagi gitu loh. Nah itulah. Nah tapi kalau ya balik lagi dengan fenomena bagi-bagi sebenarnya nggak ada yang salah ya. Cuman balik lagi kayak apa yang mau dicari dari situ. Kalau lu pengen cari customer, contoh Raja Jam, pengen jual ke customer kan, lu pasti mau cari customer yang bisa punya buying power dong. Asli. Kalau lu bagi-bagi duit, lu mengumpulkan orang-orang yang punya mental minta-minta, mau bisnis dan gak ada hasil. Nggak Iya, masuk. benar. Jadi tujuan lu as a creator tuh apa? Creator itu bukan hanya sekedar punya followers yang banyak, tapi keuntungannya tuh jauh lebih banyak daripada itu. Lu bisa dapat networking, lu bisa dapat customer, lu bisa dapat leads, lu bisa dapat apapun yang lu mau bisa. Tapi kalau lu hanya mematok, oke, creator untuk followers doang, lu nggak memaksimalkan the potential of content creator itu. Menurut gua. Itu sih. Jadi sangat disayangkan. Iya, Wow. Gila. Ini Dia, kok dalam dia banget, Bos. Iya. ngerocosnya alami banget. Ngerocosnya Gue alami. di Seven gue ngajarin orang untuk joget-joget pargoy gini, nggak bercanda. Gue nggak ngajarin itu juga lah. Ini kan yang the real gitu loh. Kita buat konten dari scripting, man. Gak ada yang joget-joget atau cek buka sikit lah. Aduh, nggak gitu lah. Oh, Nggak itu gitu kesukaan konsep. Cel itu. Hah? Itu kesukaan. Itu kesannya FYP dia gitu semua ya. Gue yang diserang. Pasti itu bukan murid influencer. Gak, tapi masalahnya gini bro, lu kan content creator kan. Oke, tadi lu bilang sekarang next question itu lebih ke lu pernah nggak kalau lu content creator gitu, lu collab sama orang yang lain, tapi akhirnya kan ada bad experience dan ujungnya jadi kayak gimana gitu misalnya? Ada lah. Tapi bukan di momen itu ya. Oke. Bukan pas kita collab, cuman mungkin bukan yang sampai bad experience, cuman yang lebih yang kayak ya udah setelah collab ya udah nggak ada lagi hubungan. Tapi orang ngeliat itu kalau di sosmed kayak, dia deket banget ya, ketawa-ketawa ya. Oh. Jadi apa yang lu lihat di sosmed itu semua bohongan ya berarti ya? Iya, nggak semuanya real. Dunia tipu-tipu. Ya, konten gua sama cewek gua aja yang kayak romantis banget di sosmed, itu juga berantem juga di real life, bro. Nggak ada yang seindah itu. Iya sih, itu gue ngiri sih, Bo. Nggak bacot gue. Bahkan kadang ya bro, Iya. kita lagi berantem nih, lagi bersama-sama, udahlah taruh kamera, kita podcast lah, kita berantem lah di podcast. Konten, supaya seru podcastnya. Gitu. Nah, tapi gue mau tanya sama lu. Lu kan bos influencer ya? Lu melihat ada nggak kompetitor lain yang emang kayak Wah, nice dia question nih, nih. dia nih kayaknya waduh ini Sebe- saya nih. Sebenarnya jujur ya, gue paling bagus kan. Enggak. Confident. Confident, iya. Bagus, Bos. Jujur perlu Pak. Kalau kompetitor pasti ada, Pasti ya ada. nggak ada. Cuman memang balik lagi ya, kita tuh beda sama yang lain aja sih. Kebanyakan orang tuh kalau bikin kelas content creator direkam sampai 200 video, lu belajar sendiri, ya nggak? Ya kan? Kalau kita tuh live bro. Jadi kita tuh bener-bener makanya namanya Influencer University. Karena kita lulus dari kita itu dapat sertifikat BNSP BNSP diakui oleh negara Iya. bahwa lu tuh profesi content creator. Gue udah ambil tesnya tuh sama kepala sekolah gue, Joy. Kita berdua sudah certified content creator sekarang, Pak. Ada gelarnya. Iya, jadi maksudnya di mana lu bisa dapat kelas content creator kayak gitu lagi kan? Iya. Dan kita tuh live. Jadi kita ngajar setiap hari Senin, Jumat Sabtu itu ada mentoringnya, bro. Oke. Jadi ilmu itu gue kalau bagi di sini sekarang, gimana caranya jadi content creator viral? Gue kasih lu ilmu gratis, bisa. Tapi apakah lu jadi atau enggak? Itu kan tergantung lagi. Karena penerapannya itu beda-beda setiap orang. Nah kalau di kita kan ada mentoring. Nah jadi begitu lu ke kita nih, wah Jonas, salah nih skripnya, harus diganti bagian ini, lain ini nih, hooknya diganti nih. Lu langsung jadi kan? Iya. Makanya kita tuh sekarang sebagai success rate tertinggi se Indonesia. Oke. Oke. Karena yang lulus dari kita, 10% murid kita itu pasti di atas 100.000 followers. Bahkan ada yang sampai
jangan bilang pastilah ya. Kemungkinan besar bahaya. Kemungkinan besar 10%, 10% menurut data kita nih di history data nih data. 10% tuh di atas 100.000 followers, Bro. Dan target kita pengen mencapai 1.000 orang di Indonesia mencapai 100.000 followers. Dan kalau kita ubah orang, Bro, itu benar-benar dari nol. Jadi kalau kita di testimoni, kita screenshot yang before sama after. Kalau lihat di kelas lain itu afternya doang. Entah itu dia udah 90.000 ke 100.000, wah murid gua 100.000 nih. Before-nya mana, Pak? Kalau kita ada, Pak, dari 0 sampai sekarang udah 2,8 juta dalam 7 bulan. Lu cari, ini kayaknya rekor muri deh. Gua mau ini deh stabil muri. Tapi lu punya end goal itu apa sih di Sifluencer? Lu kan kayak gini kan lu kasih kelas gratis dari 2017 dan ini emang you spend a lot of money gara-gara lu udah ini kan Benar. ini skill kan. Benar. Lu kasih ini gratis segala dan lain-lain ke semuanya, end goal lu buat apa, Bro? Ya kalau jujur ya, gue tujuan balik dari US kan gue pengen untuk menggerakkan ekonomi Indonesia kan. Oke. Tapi gue nggak bisa menggerakkannya dalam bentuk yang aneh-aneh karena kan terlalu kecil gue nih sebagai manusia. Jadi ya udah gue start dari small things aja, yaitu gue pengen mengubah 1.000 orang ini hidupnya ke 100.000 followers ini. Karena menurut gue kalau udah nyampe 100.000 followers itu udah standar hidup lu bisa berubah. Banyak dari murid-murid gua yang tadinya kerja kantoran keluar, Bro, sekarang jadi content creator. Keren. Full time. Wow. Karena penghasilan dia tuh udah keren di banget. atas rata-rata. Ada yang mahasiswa lulus gitu kan. Dia udah langsung nggak mau cari kerja lagi, nggak mau apply lagi jadi content creator karena udah cukup banget dari sana. Cukup banget ya. Nah, lu bayangkan kalau 1.000 orang hidupnya gua ubah nih, satu orang aja buka lapangan pekerjaan ke 3 orang, 3.000 orang terbantu. Ya kan? Nah, kalau 3.000-nya ini terbantu, ya ini kayak apa ya? Eksponensial gitu loh dampaknya. Ya, gulung-menggulung gitu loh. Langsung jadi main paragraf dia. Iya, ke sana sih sebenarnya. Ya, gimana? Tapi gini, Bro, kan dari tadi kan kita ngomongin seberapa kaya Pablo Escobar, Iya. seberapa kaya misalnya tadi bener apa? nih. Iya bener nih. Gua tahu nih pertanyaan lu. Mending ganti pertanyaan deh, Bro. Jadi guys, seberapa kaya Samuel Christ? Ya, tuh. Kagak, gua enggak kaya, Bro. Gua baru merintis, lebih kayak bos di sini. Wah, iya, dia oper-operan ya. Aduh, gitu ya, Pak. Kalau ketua tidar beda, Bro. Ampun, mohon izin, ampun. Seberapa kaya, Bro? Nah, seberapa kaya dah? Kagak, Bro. Gua enggak kaya aja. Lu kasih spill dikit lah. Eksklusif di Raja Jam gitu dong. Lu belajar host dari mana sih? Siapa yang ngajarin lu nanya kayak gini? Oke, berarti kira-kira gimana? Belakangnya M atau T? Anjir. Udah, gue juta udah nggak cocok dia. Ini aja lah, Oh, ini juta aja lah. nggak cocok, Bro. Pokoknya untuk di titik sekarang, gue bisa hidup yang cukup oke lah. Rumah gue baru bangun di BSD. Wah. Mobil ada. Oke. Travel bisa lah kemana-mana. Oke. Makan cukup. Cukupnya tapi Cukup. bisa jadi apa nih tiap hari Ya makan? lah, ya pokoknya segitu-gitu aja lah. Mau bayar untuk nikah di Ayana Bali, oke. Iya kan, gitu aja. Tapi jangan lupa ngundang. Nanti ngomong enak-enak ya dia undang banget ya kan. Benar. Aman. Lu datang nggak tapi? Oh, pasti lah gila lu. Gue sering lu hotel 2 malam di Ayana. Siap. Itu 1 malam 4 juta, Bro. Jadi untuk lu gue bayarin 8 juta. buat Bro Jonas. Nah, tuh. Tapi boleh, Bro, aja tanya ke cewek lu ada teman-teman yang lagi single. Gak ada, Bro, gak ada. Lu sekamar sama ini aja udah. Aduh, jangan. Aduh, pedang-pedangan. Males banget gua. Aduh, males banget. Sorry. Oke, next nih, Bro. Ya. Gue mau nanya, Bro. Kan waktu itu lu pernah bikin konten ya. Ah. 7 hari Ah. lu bisa dapat 250 juta. Ya. Bener nggak sih? Lah bener lah kan gue upload di YouTube gue. Itu berarti emang potensinya segitu besar. Besar banget, Bro. Karena gini, Bro, gue buat itu sebenarnya bukan buat flexing, tapi buat sombong. Enggak usah. Gue buat itu karena gue kesel, Bro. Gue balik dari Amerika, kan orang-orang tahu nih kayak, oh iya, Sam ini tinggalin gaji pekerjaan 100 jutanya pulang ke Indonesia kan. Orang-orang tuh pada ngehujat gue, Bro. Wah, bego lu nih pulang ke Indonesia, lu udah enak-enak di Amerika 100 juta, ngapain lu balik gitu kan. Gue kesel, gue kayak, lah kan hidup-hidup gue kan, kenapa udah kesel? Ya udah, akhirnya gue kayak, yaudahlah, gue pengen buktikan ke mereka bahwa gue di Indonesia tuh bisa lebih banyak daripada gue jadi pegawai di Amerika. Iya. Makanya gue buatlah video itu tuh. Kita kan selama ini orang mikir kayak, creator mah mana bisa dapat duit kan. Ya udah gue buat vlog itu dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 gue meeting, gue tunjukin, gue negosiasi sama brand, gue tunjukin sampai mutasi rekening gue screenshotin dah itu. Nah, akhirnya jelas kan, akhirnya oh ya memang benar gitu. Kreator 1 minggu bisa 250 juta gitu. Tapi gitu bukan tipu-tipu ya karena gua pas waktu itu lagi cabut sama lu berdua dan lu kasih tahu prosesnya kayak gimana. Iya. Dan itu bukan di depan kamera dan gua udah tahu dan gua saksi hidupnya. Benar. Jadi buat semua orang yang mau tahu seberapa kaya Samuel Christ kita itu Enggak dong, enggak. Seminggu 250 juta, 1 bulan berarti 1 M. 1 tahun 12 M berarti.
Woi, Dia ada content creator dari 2017, 5 tahun. Berapa? 2017 7 tahun. Mas, 7 tahun. 12 kayak 7. Berarti dia udah CPM Nggak aja. gitu konsepnya bro, nggak gitu. Gue tuh setahun 500 miliar. Bercanda ya guys. Wah bahaya nih gue di sini nih. Editor tolong ya titip. Kulitin juga kulitin. Jangan banyak bahaya nih, jangan banyak. Oke. Nah, selain konten kreator kan sebenarnya kita juga sering lihat lu juga upload konten baik lagi tadi ya. Lu brandingnya ubah ke bisnis sama ke investasi. Ya. Nah, dan emang banyak banget konten lu itu ngomongin tentang kripto. Nah, lu invest di kripto juga ya, Bro? Iya bro. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oh, mukanya berubah, Bro. Mukanya berubah, Bro. Lu mau apa? Lu mau tau gua rugi berapa? Ayo buka aja di sini dah. Rugi paling gede sama Chris. Oke. Ah, itu bagus. Kalau kita ngomongin rugi ya, rugi paling gede sebenarnya yang baru terjadi di Manta nih. Oh, ini lagi hot nih. Lagi hot. Mantai, Bro. Gue juga kena soalnya sama Manta. Gila lu. Lu emang rugi juga di Manta? Rugi. Rugi berapa lu? Intinya portofolio gue habis 75%. Cuman ya itu sebenarnya ya salah kita karena kita yang mencet gitu. Kalau gua ruginya cuman 40% apa 50% bro. Tapi ya gua masuk 1,6 M. Jadi gua ruginya 800 juta di Manta. Aduh. Makanya Bisa terbang Pak. Tuh. Tapi balik lagi itu kan uang dingin bro. Jadi maksudnya lu jangan investasi all in. Kalau misalnya lu investasi all in, lu cuma punya 1,6 M, lu drop semua di sana. Ya lu bego namanya. Iya, apalagi itu uang untuk uang nikah atau apa, jangan. Tapi kalau selama itu cuma uang dingin ya udah, uang kan bisa dicari bro. Yang penting experience-nya kita investasi, kita psikologi, kita tahu pengalamannya gitu kan. Ya udah lagian gue sebelumnya juga ada koin-koin yang gue pegang dari tahun 2020 juga udah cuan. Jadi saling cover aja sih. Oke. Makanya gue kalau masa investasi mah gue bilang sama mereka ini ya kayak lu jangan pernah berpikir bahwa dengan lu investasi kripto lu bisa beli Ferrari, lu bisa beli mobil-mobil yang mewah-mewah. Nggak ada itu kayak instan bro. Kalau semua orang bisa kayak instan, berarti semua yang main kripto itu udah kaya bro. semua. Tapi faktanya cuma berapa persen. Iya. Ya kan? What color is your McLaren? Gak ada bro. Gua makanya biasa aja bro. Gua nggak tahu. Ya jadi maksudnya apa ya? Ya itulah gini loh. Anggaplah lu sekarang masuk Bitcoin. Di harga 60.000 kan sekarang kan. Lu beli Bitcoin dia anggaplah target ke 100.000 lah beneran nih. Itu kan naik 60% lah ya. 60% berapa? Iya 60%. 60%, 70% lah ya. Nah, lu modal cuma 10 juta, Pak. Dia mau naik ke 100.000 pun lu 60% cuma dapat 6 juta. 6 juta. Bisa apa 6 juta gitu? Sebulan pun nggak cukup di Jakarta buat hidup kan. Jadi balik lagi income yang realnya dulu nih yang lu harus kencengin. Entah lu berbisnis, lu freelance, lu join si influencer untuk jadi content creator. Iya kan? Kayak gitu. Jadi banyak cara untuk lu mendapatkan duit dulu. Ya udah gitu aja sih. Tapi income stream lu sekarang dari mana sih, Bro? Income streamnya kan itu kan yang cold kan lu taruh di crypto kan? Investasi kan. Tapi kalau yang utama cash cow lu. Gue paling gede pasti dari content creator. Content creator. Karena gue sekarang untuk posisi di niche investasi dan bisnis, gue followers terbanyak di Indonesia nomor 1 sekarang. Wow. Jadi kalau brand tuh sekali gigit sama gue itu pasti kayak recurring kan. Boleh kasih tau nggak persentasenya berapa? Dari berapa persen dari content creator, sisanya berapa dari si influencer mungkin atau Si influencer, berapa persen? Kita nggak ngomong nominal lah, nggak usah nominal tapi persenan. content creator, cash cow lu. content creator 90%. Wow. Karena podcast gue juga lagi hot akhir-akhir ini, jadi AdSense gue juga lumayan akhir-akhir ini. Tapi kalau dari pasti paling gede pasti dari endorsement. Karena gue sekarang kerjasama dengan banyak juga brand-brand internasional kan, jadi bayarnya USD. Dan gue sekali kontrak itu, udahlah. John, spillin John. Ya, beli lah. Harga orang gue beli sekarang deh. 2 jam dong. 2 jam dong ini. Oke, tapi lu ngomong tentang jam nih. Ya. Gue mau tanya Bagus juga sama lu, bridgingnya ya bro ya. Lumayan lah ya. penampilan lu itu penting nggak? Apa? Penampilan tuh penting nggak? Penampilan. Menurut gue ya, kalau kita udah pengen di level-level yang kayak ngomong sama orang-orang yang ya punya status ya, itu penting banget bro. Penting. Makanya kadang itu apa ya, mau beli jam itu atau punya
fashion yang bagus itu investasi juga. Oke. Biar orang tuh nggak anggap lihat kita tuh sebelah mata kayak Yes, gitu. benar. Ya tapi tergantung lah, tahu fungsinya lah. Makanya gue sendiri kan kalau di jam sendiri tuh nggak banyak sebenarnya bro. Makanya gue kesini agak kayak salah ngundang nih mereka nih. Dia merendah buat meroket bro. makanya. Paling cuma Capek Pak. Capek banget Pak. paling cuma Gua tidur dulu 79 jam doang gue. Enggak semua. Gue cuma punya 2 jam bro. 2 jam. Yang bener-bener yang worth it. Gitu. Lu sekarang lu ada jam apa? Ini gue punya bad girl. Wes. Iya kan? Nah, ini kemarin lu sempet nanya nih sama gue. Gue sempet nanya, cuma lu gak kasih gue diskon sih, jadi gue beli tempat lain aja lah. Iya. Bukan Pak, lagi stoknya kosong Pak. Jadi teman-teman yang mau beli jam ini, gue belinya di, gue sebut kompetitor dong. Gak apa-apa. Itu temen juga, temen juga. Gua Pak. temen juga, lu temen juga. Lu depan kamera lu bilangnya dari Raja Jam dong. Oh iya, betul. Diralat dulu ya, diedit dulu ya. Gue bad girl ini gue nggak beli, gue dikasih sama Vanessa. Oh. Karena ini salah satu baki. Kalau lu sangkit kan lu harus tukar-tukaran baki kan. Iya, Yes. iya. Nah cewek itu ngasih cowok itu jam. Jadi gue ini free bro, gue dibeliin sama, dia tuh sebenarnya lebih kaya dari gue bro, Vanessa itu. Dapet cewek gitu gimana sih bro? Gimana sih? Pertama lu harus ke Madura pesugihan dulu. Jadi sebenarnya nih buat yang mau tahu ya, gue tuh dihidupin sama cewek gue. Gue dibayarin makan semuanya. Ini kebenarannya kan. Dia mami sugar gue. Sugar mami. Enggak bercanda ya. Cuman yang ini beneran dia yang beliin gue. Kalau jam yang gue beneran beli dan yang paling pertama, wah ada brand bro di sini. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Aman bro. Ini nih jam yang paling pertama gue yang gue beli pakai uang sendiri. Oke. Wow. Ini gue belinya dari AdSense gue itu yang di US dan ini jam gue beli dari 2018. Panera gitu ya? Panerai. Ini jam pertama gue dan sampai sekarang masih awet-awet aja udah hampir 8 tahun ya, 7 tahun. Iya. Di US lu? Di US gue belinya. Panera emang salah satu jam yang emang sebetulnya lumayan awet lah dia, tergantung pemakaiannya sebenarnya. Berarti Iya. lu pemakaian rapi juga ya, bro ya? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Oke, ini udah baret-baret juga bro di Iya, pinggir-pinggirnya. tapi ini masih aman lah dia. Cuman menurut gue ya, jam yang gue udah beli itu gue nggak akan jual. Oke. Karena apa? Karena semuanya ada historical meaning buat gue kan. Oke. Kalau gue jual ini gue pasti diburu nih sama dia kan. Jadi udah nggak mungkin dijual nih kan, fix. Nah kalau ini ya karena jam pertama dan bener-bener dari keringat gue ini kayak pertama kali gue ngerasain duit gitu loh. Jadi gue nggak akan jual. Nah mungkin selebih-lebihnya ini ya bisa beli dari jam sih kan kita udah tektokan kan. Next time Yes, gua mau beli. aman bro. Berarti emang setiap jam itu ada cerita Ada masing-masing. ceritanya kalau bagi gue ya. Yes. Ya, dan ini kayak 2 dari 100 lah yang gue akan koleksi. 1000 lah. 1000 lah, iya. Gitu. Ya. Oke bro. Udah selesai nih podcastnya? Belum. Bentar. Oh, iya. Santai. Iya. Oke. Terlepas dari kita ngomongin jam ya, jam itu kan nggak itu entitinya nggak bisa dilepas dari waktu. Jadi ya dong kan kita ngeliat jam untuk waktu. Yes, Iya, benar. iya. Nah, seberapa penting waktu sama? Oh, ke arahnya ke sana. Iya. Arahnya ke sana. Seberapa penting waktu sama? Penting banget, Bro. Gue semakin dewasa ini, udah kayak 40 ya. Maksudnya semakin gue kesini, gue merasa bahwa waktu yang paling berharga itu ya sama keluarga sih. Karena adik gue barusan ke London kan. Dan gue merasa kayak selama ini gue sama dia tuh nggak banyak spend waktu bareng. Karena gue juga di US, dia di Indonesia. Nah sekarang gue di Jakarta, dia di Makassar. Tiba-tiba dia udah gede aja gitu. Udah gede dia. Jadi gue nggak bisa melihat proses dia dari kecil sampai gede. Dan ini Ada cewek atau ada cowok? ada cewek. Oh, Ada cewek. gitu. Jadi itu yang apa ya? Makanya gue salah satu resolusi gue di tahun 2024 yang gue udah tulis dari Januari itu adalah spend waktu sebanyak-banyaknya dengan orang yang kita kasihi. Wow. Karena percuma nih kita punya banyak duit kalau rumah tangga kita hancur, keluarga kita rusak, itu nggak ada artinya, bro. Dua sih yang paling penting bagi gue sekarang, kesehatan dan waktu, maksudnya quality time dengan orang-orang yang kita sayangi. Itu sih. Nah sekarang kita mau nanya, tapi lu jangan kayak politician bro. Iya, Kayak gini. Iya. Lu Iya, tau lupa, jebret iya. pom gitu. Berarti politisi-politisi yang kemarin gini-gini dong? Enggak. Wah! Mohon izin bapak, ibu, mohon Bahaya nih. mohon izin. Ini licin banget ya. Sekarang gua mau tanya, per jam kalau lu rupiahin berapa? Sama 1 jam. Satu jam. Nih Lu gini. rupiahin. Misalkan Nominal. orang ada yang nanya, wah, gue minta waktu sama itu 1 jam. Gue boleh tanya bantuan teman nggak? Kalau friend dulu boleh ya? Friend, kalau friend. Boleh, joy. Boleh. Joy, waktuku sejam berapa bro? 1 jam waktu Dia yang sama biasa, Chris. dia yang biasa nge-handle gitu. Berapa bro? Waktuku kalau diukur per jam itu berapa? 1 jam sama Chris berapa tuh? Apapun itu. Bukan Apapun podcast, itu. apapun itu. Apapun itu. Secara di ada yang minta 1 jam ya sama Chris. akumulasi berapa?
25. Anjir, Aduh. Berarti buat Bapak Jokowi sama Donald Trump semua yang mau ikut Sam Case lu 25 juta per jam lo ya. Awas lu nggak lu. 25 juta. Jangan lupa ya, nomor rekening gua udah transfer kan. Hari ini berapa jam nih, Bro? Perjalanan gua ke sini bolak-balik aja udah 3 jam, Bro. 75 gua. Ya, enggak lah. 75 juta, Pak. 75 juta, Pak. Enggak lah. Gimana? Oke. Itu berarti harga Samuel Chris 1 jam 25 juta. Nah, sekarang kita biasanya di ending dari podcast ini biasanya kita ada beberapa pilihan. Misalkan gua kan lu kan sering lihat nih di TikTok, gua tahu taste lu kira-kira gimana. Yeah. Nah, sekarang biasanya kita bawain ada 4 pilihan jam tangan yang bisa lu pilih nih kira-kira wah ini yang Gua boleh bawa pulang. oke. Bisa diomongin lah itu ya. Bisa diomongin. Enggak. Pusing bro, jangan bro. Jangan pusing bro. Lagi sepi juga ya. Lagi Pusing, puyeng, bro, lagi iya, puyeng, lagi bro. puyeng nih makanya. Nah, oke. Di sini nih. Nah, Ayo, jadi tadi kita udah bawain 4 tipe jam tangan. Karena gue tahu kemarin itu lu udah ngambil bad girl. Jadi gue menyediakan beberapa model yang kira-kira agak berbeda nih. Nah, yang pertama kita ada Dejas Two Tone Wimbledon nih. Jadi Two Tone Wimbledon Gua dia. sukanya yang Dejas yang tengahnya hijau, Bro. Tengahnya hijau ya? Yang ada kayak gradiasinya itu. Oh, dia Tahu kan style yang dial. gold, yang gold. Yes. Nah, kedua kita ada AP Rose Gold, Daytona Rose Gold, sama ada Submariner Steel. Ini Yang hitam, yes, klasik. Nah, coba ini gue jujur gue nggak tahu nih apakah taste yang gue bawa ini sebenarnya Lu jangan pas pilih, kali. lu jangan pilih dulu. Nanti Jangan- gua sama Caca. Lu jangan pilih dulu. Iya. Gua ngeliat doang. Ini KW apa enggak? Wah! Oh iya. Di Raja Jam nggak ada yang KW. Nggak ada yang KW. Pasti pak. Lu bisa cekin gua kesini KW gak sih, Bro? Oh, aman pak, itu mah pasti Itu aman aman pak, lah, pasti pasti aman. aman pak, Pasti aman lah ya. pasti aman pak. Nah, jadi coba John, menurut lo John, ini kan tadi kan kemarin dia udah ngambil bad girl 1, berarti dia kira-kira dia yang sehari-hari kemungkinan udah ada, dia stainless kemungkinan udah ada, makanya yang gua bawa itu two tone, rose gold, full rose gold sama yang sehari-hari banget. Nah, menurut lo dari 4 ini yang paling taste-nya yang mana? Gua Yang tahu dia sih. pilih, yang dia pilih. Gua Lu coba. Nggak tahu. Nah, Inilah. ini lu ya. Kayak Ini lu ya. Oke, Jonas milih ini ya. Daytona Rose Gold ini ya. Kalau misalkan gua lebih ke Wimbledon sih. Jadi dia kenapa Wimbledon? Karena dia steel dada, jadi sehari-hari ada. Kalau misalkan mungkin mau ke pesta atau gimana, Ini lebih klasik, yes, berkelas ini itu ya. lebih klasik, two tone juga yellow gold dan ada hints Romawinya warna hijau karena emang awalnya si Sam juga nanya gue pernah hook. Oh, Iya, Nah, oke. jadi kayak Iya. ini kayaknya perlu gue bawa nih tadi. Ya, gitu. Nah, coba dari 4 ini yang mana bro? Menurut lo? Gua pilih aja nih biar dua-dua lu salah. Enggak dong, enggak ya. salah dong. Gua kayaknya Daytona deh. Wah, Udah gua bilang, Bos. Gua bilang, Bos. Daytona full rose gold ya? Cakep sih ini. Cakep ya. Cuman tetap lebih keren kalau John Mayer sih. John Mayer. John Oh, Mayer. yang Green Dial ya? Make Iya. sense karena emang dia awal nyari yang memang target gua abis ini beli jam pasti Green Dial. Green Dial ya. Kenapa lu kayak hijau bro? Karena warna favorit gua hijau. Oh, Dan gua kalau menyatu sama hijau itu kayak bersatu dengan alam, jadi kayak alam semesta mendukung gua untuk sukses. Aduh. Dalam banget lagi. Dalam banget lagi. Nah, jadi ini dari 4 ini pilihan Samuel Chris ya. Daytona, full rose gold, black dial. Ini kira-kira dia di 600-an lah Iya. harganya. Tapi kalau di Raja Jam bisa 300 lah. Di Raja Jam 2 juta ya. Jangan nanti Oh, iya. KW lagi Iya. Pak. Nanti KW lagi Pak. Oke deh. Nah, Sam, Ah. sekarang pertanyaan terakhir. Ya. Kasih wajengan ke pemirsa-pemirsa yang semua yang Gen Z mungkin lebih ke gimana caranya lu bisa sampai ke titik ini. Enggak juga kalau business owner, Business owner, yang iya, boleh, belum ada personal branding, Personal branding enggak, atau belum ada apa, content sampai titik creation dan lain-lain. Nah, lu mau menyampaikan apa Iya, iya. ke mereka? Menurut gua nih ya, kalau sampai detik ini lu masih belum punya personal branding yang kuat, itu benar-benar sangat disayangkan.
Apalagi kalau bahkan lu masih nggak ngerti nih bahwa seberapa pentingnya social media presence di era sekarang, Iya. itu lu udah pasti bakal tertinggal dengan yang lain. Oke. Karena di mana-mana sekarang orang buka restoran, yang dibuka paling pertama pasti IG-nya dulu. Bahkan orang kalau mengelok nama restoran dicari dulu IG-nya masih ada nggak ya? Oke. Ya kan? Karena saking powerfulnya itu dan lu harus memanfaatkan itu karena marketing itu sekarang mahal banget. Lu tau gak kenapa si influencer bisa marginnya itu keuntungannya di atas 90%? Oke. Karena gue yang handle marketing, jadi 2 cost di dalam bisnis yang paling mahal tuh marketing dan IT. Bener. Iya. Ya kan? Bener. Gue yang handle marketing free, makanya IT di handle sama Joy. Jadi ini dua-duanya free. Nah, kalau lu foundernya udah bisa nge-handle dua ini, maka bisnis lu tuh pasti costnya akan jauh lebih di bawah. Karena yang Masih sisanya tinggi, cuman admin paling bisa freelance juga, finance juga bisa freelance, paling bayar berapa juta doang kan. Tapi yang paling mahal ini 2 itu loh. Kalau dua-duanya lu bisa kontrol dengan baik, lu memanfaatkan teknologi digabung dengan media sosial, pasti lu sukses. Terlepas dari apapun yang lu kerjakan sekarang. Jadi jangan lupa ke Sifluencer open batch berikutnya. Open batch Oktober ya, open batch lagi awal Oktober dia. Kali ini 52 member karena 2 biji ikutan juga. Gak bisa bro, kalau lu masuk kita tinggal 48. Oh, Karena ini benar-benar Pak, nggak bisa, ini strictly Pak. Iya, kita ini kayak Harvard bro. Gak bisa nambah-nambah kita. Gak bisa. Tapi buat orang-orang pemirsa semua yang mereka bilang, aduh Sam, tapi gue malu gue orangnya introvert, gue bukan extrovert. Nah gimana coba? Lu bikin konten itu nggak mesti kelihatan muka. Konten kreator itu kan orang yang bikin konten. Tapi kan nggak bilang orang yang bikin video dan kelihatan muka. Konten itu jenisnya banyak pak. Musik itu juga ada konten. Iya. Foto juga ada konten. Iya. Video animasi juga konten. Oke. Kalau lu malu ya lu bikin kontennya untuk orang lain yang jadi mukanya juga bisa kan. Misal Raja Jam, face-nya Samuel Chris. Ya kan? Iya. Brand ambassadornya misalnya nih. Iya, sadar. Lu nggak usah bikin konten, gue yang bikin Ditodong lagi konten. barusan. Ini gak usah gitu ditodong lagi. Bisa kita konsepnya. kita coba bisa ngomongin ya. Boleh sih, boleh. Aha. Ya udah, tutup closing. Oke, nah itu semua. Terima kasih buat kalian yang nonton. Thank you. Ada banyak banget insight baru. Salah satunya Gen Z ini yang salah satu yang paling top ya sekarang ya. Top. Samuel Chris ini. 0,00001% Gen Z. Nah, Jago juga nih orang nih. Hebat memang. Udah cocok jadi politisi. Mau izin. oke deh, kesibukannya kayak gitu Pak. Kau MK. Waduh, jadi Nah. political podcast lo jadi ya. Oke, thank you semua. See you on the next video. Tuh harus tanya pertanyaan terakhir dong di kolom komen. Biar bagus. Iya udah, boleh lu udah. Gue yang nanya. Iya, singkat. Pertanyaan gue cuma simpel aja. Menurut kalian, Kaisang naik private jet gimana? Terus di kolom komentar bawah. Gue udah cabut dah.